Shalom, selamat pagi BPCC, selamat pagi, senang sekali kami semua menyapa Anda pada pagi hari ini. Ini adalah minggu pertama di bulan kedua di tahun 2021. Apakah Anda tetap bersemangat? Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sarankan untuk segera menyiapkan perjamuan terlebih dahulu supaya kita dapat mengikuti ibadah bersama dengan baik pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk hari ini, untuk bulan yang baru yang kami lewati sepanjang minggu ini. Hari ini kami akan segera memulai ibadah kami Tuhan, biar nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan, karena Engkau benar-benar layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus, nama yang kami sembah, nama yang luar biasa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Janji berjalan
berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanku pegang kasih jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganmu, ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sangat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan,
Shalom, Jemaat JKI BPCC, apa kabar? Tidak terasa kita cukup lama, hampir setahun ya, kita tidak berjumpa. Ya, walaupun hari ini melalui online, tapi saya bersuka cita boleh menyapa saudara semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang beberapa waktu terakhir ini menjadi rema yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, kita sudah hampir setahun ini ya, menjalani masa-masa yang mungkin merupakan masa yang cukup berat, bukan hanya buat kita, tapi buat seluruh bangsa, buat seluruh dunia bahkan. Tidak pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah di mana seluruh dunia mengalami perjuangan melawan COVID, melawan pandemik yang berakibat di banyak area. Dan saya percaya bahwa sekalipun di tengah masa sukar, saya tetap percaya bahwa ada anugerah Tuhan tersedia buat setiap orang yang berharap kepadanya. Saudara, saya mengingat bahwa di awal tahun 2020, saya ketika punya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di Bali, saya sempat menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara mengenai tahun 2020. Kalau ada di antara saudara mungkin ada yang ingat, bahwa di awal tahun 2020 ketika Tuhan memberikan satu pemahaman kepada saya bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun seperti pada masa Elia, di mana di kisah yang diceritakan dalam satu raja-raja, Elia ada di tepi sungai Kerit. Tuhan menyuruh dia bersembunyi di tepi sungai Kerit untuk Tuhan pelihara di sana karena akan terjadi masa kekeringan yang cukup panjang. Pada waktu saya menyampaikan message atau rema ini kepada banyak teman-teman, baik di Bali maupun di kota-kota yang lain, saya menyampaikan bahwa kayaknya tahun 2020 akan menjadi tahun yang tidak mudah. Tuhan menaruh satu rema supaya saya melakukan seperti Elia, yaitu bersembunyi di tepi sungai Kerit. Jujur saya pikir awalnya itu punya pengertian bahwa mungkin akan terjadi krisis ekonomi sehingga saya harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Tetapi kalau dipikir-pikir lebih lagi yang namanya masalah ekonomi, krisis ekonomi itu mah tiap tahun atau di negara manapun pasti selalu terjadi ya. Jadi saya ya udahlah saya ambil positifnya bahwa Tuhan menyuruh saya intim. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya Bapak Ibu bahwa sungguh kita betul-betul masuk seperti zamannya kisahnya Elia ya, mengalami kekeringan di mana Elia dipelihara oleh Tuhan dan saya merasakan benar saya seperti dikunci kayak Elia. Dan selama hampir setahun ini saya cuma bisa menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Sungguh sama seperti ketika Tuhan memelihara Elia, Tuhan memelihara dan menjaga keluarga kami semua, sekalipun kami terkunci ada di negeri asing, saudara. Nah, ketika memasuki tahun 2020, itu message Tuhan mengenai tahun 2020. Jadi akan terjadi masa sulit, akan terjadi masa kegelapan, akan terjadi masa yang tidak mudah. Namun bagi beberapa orang tertentu, sama seperti Elia, Tuhan akan melakukan pemeliharaan secara ajaib. Tuhan akan melakukan pemeliharaan supranatural. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi kepada saudara apa yang ditaruh Tuhan di hati saya mengenai tahun 2021 ini. Saudara tetap harus menguji semuanya, tetapi izinkan saya untuk share. Karena siapa tahu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu untuk berjaga-jagalah buat kita semuanya. Ketika saya menghabiskan banyak waktu untuk mulai mencari Tuhan lebih lagi, apalagi di masa-masa lockdown, saya terkunci di Australia. Saya punya banyak waktu untuk bisa mencari Tuhan dan saya meminta pimpinan Tuhan untuk tahun 2021. Nah, yang saya tangkap Bapak Ibu, bahwa tahun 2021 ini tidak akan menjadi tahun yang jauh lebih mudah, tidak. Saya tidak ingin memberikan janji palsu untuk mengenakkan telinga, tetapi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tahun 2021 ini kita masih akan diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masa-masa padang gurun, untuk mengalami masa-masa yang sukar. Dan yang saya tangkap bahwa apa yang terjadi pada tahun 2020
masih akan berlanjut di tahun ini. Itu yang saya tangkap, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan tahun 2020 dengan adanya COVID ini, begitu banyak orang dari berbagai kalangan terkena dampaknya secara luar biasa. Terutama bukan hanya soal kesehatan dan juga terutama soal keuangan juga. Berapa banyak pekerjaan yang gulung tikar, berapa banyak hotel-hotel yang juga tidak berfungsi, tidak beroperasional, dan berapa banyak orang-orang yang di PHK. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya mungkin punya usaha sendiri terpaksa juga harus tutup. Nah, saudara, ini yang saya tangkap ketika memasuki tahun 2021 ini yang Tuhan sampaikan bahwa tahun 2021 akan menjadi, kalau tahun lalu akan menjadi tahun Elia, tahun lalu. Tetapi tahun 2021 akan menjadi salah satunya adalah tahun Rut. Nah, saya mengajak saudara membuka sebentar di dalam Rut pasal yang pertama. Kita lihat ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini yang saya tangkap secara profetik ya saudara. Kisah Rut ini dilatar belakangi dengan zaman para hakim, di mana pada zaman itu terjadi masa kekeringan yang cukup panjang. Waktu saya cari-cari tahu tentang Elia, masa kekeringan yang zaman Elia itu berapa lama? Itu 3 tahun lebih saudara. Nah, yang saya tangkap itu begini. Bethlehem, Naomi diceritakan meninggalkan Bethlehem untuk mencari nasib yang lebih baik sebab terjadi kelaparan yang cukup panjang. Bethlehem itu adalah artinya rumah roti. Jadi cukup ironis ya saudara, di rumah roti justru terjadi kekeringan dan kelaparan. Dan saudara, kita lihat tahun 2020 berapa banyak bahkan gereja-gereja juga tiba-tiba seperti kehilangan harapan. Tiba-tiba rumah roti yang seharusnya memberikan harapan buat banyak jemaat, buat banyak orang, gereja-gereja sendiri sedang dilanda dengan ketidakpastian mengenai masa depan. Nah, itu yang terjadi. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami proses dan mengalami banyak masa-masa sukar sejak tahun lalu. Dan ini yang saya rasakan akan berlanjut. Sama seperti kisah di kitab Rut, Naomi dan keluarganya hijrah ceritanya ya untuk mencari nasib lebih baik. Tetapi ternyata ceritanya justru bertubi-tubi, Naomi dan keluarganya justru mengalami nasib yang sulit. Dia kehilangan suami, dia kehilangan 2 anak laki-lakinya, dan kemudian dia masih mengalami kesusahan. Nah, di dalam Rut pasal yang pertama dituliskan begini, ketika Naomi balik pulang ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa di Bethlehem mulai ada pemeliharaan Tuhan. Nah, Alkitab menceritakan ketika tetangga-tetangga menyapa dia, Naomi artinya wanita yang diberkati, wanita yang berbahagia, dan Naomi bilang jangan sebut aku Naomi. Dengan banyak aku berangkat keluar dari Bethlehem dengan membawa banyak, tetapi dengan tangan kosong aku pulang. Nah, saudara bisa perhatikan bahwa sekian lama Naomi meninggalkan Bethlehem, keadaannya bukan tambah baik. Nah, saya melihat bahwa banyak orang-orang akibat dari tahun 2020 yang saya rasakan tahun ke 2021 ini masih akan banyak yang mengalami masa-masa yang sukar. Nah, saya kasih lihat juga kepada saudara di dalam Rut pasal yang kedua ayat 7. Ketika Naomi dan Rut balik, Alkitab menceritakan Rut mulai berusaha untuk bekerja, untuk memungut jelai. Kenapa dia membuntutin pegawai-pegawai yang penyabit-penyabit dari belakang mereka? Karena jelas karena Rut tidak punya duit untuk beli. Nah, Alkitab menuliskan di Rut pasal 2 ayat 7, ketika Boas tanya kepada pegawai-pegawainya siapakah perempuan itu, mereka menerangkan bahwa itu adalah mantu Naomi. Dan dia telah bekerja dari pagi sampai sekarang tidak berhenti sekalipun. Sedetik pun tidak berhenti. Nah saudara, kalau dia bekerja dari pagi sampai petang tidak berhenti sedikit pun, berarti ini menunjukkan bahwa kondisi keadaan dari Rut dan keluarganya, terutama yaitu Naomi, itu bukan dalam kondisi yang enak. Jadi kondisi yang tidak mudah. Jadi saya menangkap itu Bapak Ibu. Tahun 2021 ini kita masih akan mengalami dampak dari apa yang terjadi tahun 2020. Kita masih akan diizinkan mengalami
proses, masih akan diizinkan mengalami masa-masa sulit sebagai kelanjutan atau sebagai akibat karambol ya, kalau saya bilang itu dari tahun 2020. Itu masih akan berlanjut sampai tahun 2021 ini, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang juga akan mengalami, diizinkan seperti ngalamin kayak keluarga Ruth dan Naomi. Mereka harus setengah mati untuk cari makan, mungkin mereka berjuang dengan susah payah. Dan itu yang saya rasakan bahwa akan menimpa banyak orang-orang termasuk anak-anak Tuhan juga. Jadi tahun 2021 bukan merupakan tahun yang gampang, bukan merupakan tahun yang jauh lebih baik, tidak saudara. Tapi saya tetap percaya begini saudara, kita punya Tuhan, sekalipun kita diizinkan melewati api, melewati sungai, tapi saya tetap percaya Tuhan akan tidak tahu gimana akan ikut campur dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, yang saya mau bagikan tuh begini Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan apa yang terjadi tahun 2020, tiba-tiba pekerjaan yang selama ini menghasilkan sehingga kita merasa tenang, aman karena tiap bulan sudah ada income yang jelas. Tidak pernah diduga tiba-tiba berubah 180 derajat. Tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, tiba-tiba orderan tertutup, tiba-tiba kondisi terbalik sama sekali. Berapa banyak orang yang dari tahun 2020 tadinya mereka sukacita, punya pekerjaan sudah mapan, sudah jalan bagus, tiba-tiba tahun 2020 gara-gara COVID langsung habis sudah. Itu banyak banget. Makanya tidak mengherankan tahun 2020 banyak orang kecewa dengan Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik, saya bukan ingin menakutin tapi saya berdoa kita semua untuk bisa mempersiapkan terbaik. Akan terjadi pada satu titik di tahun-tahun ini bahwa kita itu tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan kita yang selama ini kita merasa aman, mengandalkan pekerjaan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan toko kita, penghasilan kita yang rutin. Kita tidak bisa lagi bahkan mengandalkan tabungan kita. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Jangan dibilang bahwa cuman pengusaha yang terkena dampak. Satu kali dalam sebuah Zoom dengan para pengusaha, mereka mengeluh karena omsetnya turun 90%. Tetapi kalau kita mau jujur, hamba Tuhan seperti kayak saya ya, yang kita nih keliling dari mana ke mana. Saudara, ketika COVID terjadi semua lockdown, tidak boleh pada PD, gereja ibadahnya juga berhenti. Saudara, jangan dibilang bahwa kita tidak terkena dampaknya, kita juga tetap terkena. Sampai ada satu hamba Tuhan kesaksian, dan dia bilang sampai dia itu nggak punya duit, sampai dia benar-benar habis-habisan, sampai dia di dalam joknya itu, wah pokoknya nih kalau benar-benar habis sudah saya akan jadi babi ngepet, katanya begitu saudara. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi kemarin itu mengena kepada banyak orang. Nah, kita nggak bisa lagi ngandalkan apa yang selama ini ritual yang kita tuh aman. Yang selama ini katakan pendeta diundang terus, kemudian khotbah dari kebaktian ke kebaktian, tiba-tiba jeglek, langsung ketutup semua. Yang tadinya bikin banyak hotel budget karena merasa dunia pariwisata semakin meningkat, tiba-tiba tidak terfikir dalam semalam langsung terjun bebas. Kita akan dihadapkan pada sebuah keadaan seperti yang dialami oleh Ishak, di mana tanah yang dihadapin itu saking keringnya. Saudara, Ishak itu latar belakangnya adalah seorang peternak karena bapaknya yaitu Abraham itu peternak. Jadi dia bukan background petani. Tetapi kenapa dia dalam tanda kutip itu sepertinya harus menabur, harus bercocok tanam. Karena memang mungkin pekerjaan yang selama ini ritual dia lakukan sudah tidak bisa lagi diharapkan.
Nah, kita akan dihadapkan pada sikon seperti itu. Yang tadinya pabrik yang saudara jagain aman, tiba-tiba berubah 180 derajat. Tadinya toko yang saudara aman, omset rutin, minimal paling sepi segini, tiba-tiba juga nutup, tidak memberikan harapan. Dan banyak yang mengandalkan saving, tabungan, akhirnya juga habis. Kita akan mengalami satu titik seperti Ishak di mana saudara tidak bisa mengandalkan lagi itu semua. Bahkan kemampuan atau pengalaman saudara tidak bisa jalan. Mungkin saudara bilang gini, oh ini yang paling bagus usaha begini. Ternyata semua berapa banyak yang tiba-tiba semua usaha hotel budget, usaha pariwisata. Kenapa? Karena memang lagi booming. Siapa yang menyangka gara-gara COVID semuanya hancur seketika. Dunia seperti silent saudara. Jadi apa yang kita pikir, pengalaman kita, kemampuan kita berbisnis itu ternyata totally bisa berubah 180 derajat. Itu yang akan terjadi. Berarti kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan otak kita. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan lagi pabrik, toko, tabungan. Akan terjadi pada titik ini. Bahkan sekarang mulai terlihat semakin banyak. Kita diperlihatkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa andalkan itu. Kalau begitu apa? Kita cuman bisa satu, cuman bisa mengharapkan kepada sumber yang tidak tergoncangkan. Cuman bisa mengandalkan pada sumber yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Saya percaya di tengah masa sulit, seperti yang dialami oleh Ruth, ini yang saya akan sampaikan buat saudara. Ruth bekerja dari pagi sampai petang, memungut jelai karena tidak punya duit untuk beli. Tetapi ini yang akan terjadi. Tahun 2021 di tengah masa sukar yang tidak gampang, saudara akan diizinkan Tuhan mengalami seperti Ruth. Ada orang-orang tertentu, saya berdoa itu kita, mengalami seperti Ruth. Mengalami seperti Ruth itu seperti apa? Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Saudara, ini menarik sekali, ada kata kebetulan yang dipakai di dalam Rut pasal 2 ayat 3. Saya percaya di Alkitab tidak ada kebetulan. Lalu apa kebetulan yang dimaksud? Dalam bahasa aslinya itu mikreh, yang artinya sesuatu yang tidak direncanakan, sesuatu yang tidak diatur, sesuatu yang tidak ada campur tangan kita. Lalu campur tangan siapa? Saya percaya tidak ada kebetulan, tapi yang ada adalah tiba-tiba campur tangan Tuhan terjadi. Yang membuat Ruth mengalami dari favor kepada favor, dari pertolongan kepada pertolongan yang lain. Kalau saudara baca lebih jauh, ketika Boas mendengar tentang Ruth seperti itu, lalu Boas berkata kepada Ruth, ikutilah penyabit-penyabit perempuan, ambil pungut jelai-jelai dari penyabit-penyabit perempuan. Saudara, kenapa Boas menyuruh Ruth mengikuti pegawai perempuan? Karena kalau pegawai perempuan yang angkat, itu rontoknya jauh lebih banyak. Nah, di sini saudara mulai melihat ada kemudahan. Campur tangan siapa? Campur tangan Tuhan. Ada kemudahan. Di sini ada campur tangan si Boas. Saya percaya Boas adalah representatif dari Tuhan ya. Jadi ada campur tangan Tuhan yang kemudian membukakan jalan, memberikan pertolongan, memberikan kemurahan kepada Ruth. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara baca, berkali-kali Ruth diajak makan sama Boas. Diajak makan gandum. Kenapa? Saudara, jelai itu adalah makanan pokok juga, tapi kualitasnya di bawah gandum. Makanya kalau untuk makanan ternak, mereka juga mengambil dari jelai, bukan dari gandum. Berkali-kali Ruth dia traktir nih sama Boas, makan gandum. Perhatikan, mulai ada kemurahan lagi. Lalu belum berhenti sampai di sana, kemurahan lagi terjadi. Boas bilang begini sama pegawai-pegawainya, biarkan dia memungut, bahkan kalau dia mau mengambil dari tumpukan yang sudah ditumpuk, jangan dilarang. Wah, jadi bukan cuma buntutin. Boas bilang kalau dia mau ngambil dari yang sudah dikumpulkan, nggak boleh dilarang. Wah, ini kemurahan lagi. Terus kemudian apa yang terjadi? Bukan berhenti sampai di situ. Boas bilang begini, bahkan aku perintahkan kepadamu, dia bilang kepada pegawai-pegawainya, sengaja tarik jelai itu supaya nanti dipungut sama Ruth. Jadi banyak. Akhirnya Alkitab menuliskan bahwa Ruth sekali mungut
bisa sampai 36 kilo. Bayangin, dia cuma dengan Naomi 36 kilo nggak mungkin dimakan sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa jual. Mulai terbuka pintu, mulai terbuka jalan, mulai terbuka kemurahan Tuhan. Ini yang saya percayakan terjadi tahun 2021. Memang kita akan ada proses. Tapi tiba-tiba ada campur tangan Tuhan yang mengarahkan, menuntun saudara, membawa dari kemurahan kepada kemurahan. Satu pesan yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita bisa mengalami Rut, saudara. Kita lihat Rut pasal 2. Ayat yang ke-11, Boas menjawab demikian. Rut kan tanya, kenapakah Tuhan itu menaruh kasih karunia kepada hambamu ini? Siapakah hambamu ini? Sehingga hambamu ini mendapatkan belas kasihan dari Tuanku. Lalu Boas menjawab, telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, ada satu attitude, ada satu sikap hati yang spesial dari orang yang bernama Rut di Alkitab ini. Yang rupanya menarik attention-nya Boas, menarik perhatian Boas. Saudara ingat sikap apa? Rut itu kita mesti ngerti posisinya, dia tadinya janda. Saudara tahu sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi istri. Bukan sekedar istri orang sembarangan, tapi istri orang terhormat, tuan tanah seluruh Bethlehem. Orang sangat kaya. Saudara, di zaman dulu janda itu seperti aib. Makanya Tuhan pernah ngomong di kitab Yesaya, aku menghapuskan aib kejandaan. Jadi janda itu benar-benar dianggap aib, dianggap sial. Seorang janda tidak boleh mendapatkan tunjangan apapun. Tidak boleh punya hak untuk memilih atau hak untuk mengambil suara. Tidak boleh untuk voting. Jadi benar-benar dianggap najis, dianggap aib lah. Nah, saudara bayangkan ketika dia ikut dengan Naomi, sebetulnya dia tidak punya masa depan. Karena Alkitab menceritakan Naomi bilang, aku tidak punya anak laki-laki lagi. Seandainya aku bisa melahirkan pun, kamu harus nunggu berapa puluh tahun baru bisa kawin sama anakku laki-laki yang baru. Jadi Naomi itu bukan sesuatu yang menguntungkan untuk diikutin. Tidak ada prospek masa depan buat Rut. Tetapi satu attitude yang menarik perhatian Boas adalah karena Naomi, karena Rut itu bisa punya sikap seperti ini. Aku tidak peduli masa depanku seperti apa. Kalau saya bahasakan dengan sederhana. Tapi di mana Allahmu berada, di situ aku akan ikut. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Saudara, jelas-jelas dia ikut Naomi gak ada cuan. Jelas-jelas dia ikut Naomi gak ada untung. Gak ada masa depan. Tapi dia punya sikap hati. Ini yang saya namakan, apa ya Bapak Ibu? Ini yang saya namakan dia begitu mencintai Allahnya orang Israel. Tidak peduli, tidak ada untung. Itu yang kata Alkitab. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan. Namun bagianku tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, si Rut itu akan bilang begini, ya sekalipun aku tidak punya future, aku tidak punya masa depan, tapi selama aku bersama dengan ikut dengan Tuhanmu, itu merupakan bagian yang paling cukup bagiku. Saudara, ini tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan sedang melihat saudara. Melihat apa? Apakah hatimu sungguh terpaut dengan Dia? Bukan karena berkat, bukan karena untung. Justru saya berkata begini, banyak orang di masa COVID, mereka kecewa lalu murtad, meninggalkan Tuhan. Inilah masa-masa pengetesan. Masa-masa saudara itu dilihat sama Tuhan. Adakah hatimu tetap terpaut dengan Tuhan? Sekalipun engkau tidak melihat harapan. Sekalipun engkau tidak melihat keuntungan yang Tuhan kirimkan. Sekalipun engkau tidak melihat doamu dijawab. Apakah saudara dan saya bisa memiliki satu sikap seperti Rut yang berkata,
Allahmu Allahku. Di mana Tuhan ada, di situ aku ikut. Walaupun harga yang harus aku bayar, aku tetap menyandang aib sebagai janda, aku tetap harus dengan susah payah, dan aku tidak punya masa depan. Ini tahun di mana Tuhan akan berkata begini, telah kulihat bagaimana hatimu terhadap aku. Telah kulihat bagaimana cintamu. Telah kulihat bagaimana imanmu. Saya terlalu yakin, saudara, sesusah-susahnya ketika Tuhan melihat hati saudara dan saya begitu terpaut dengan Dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tetapi bagianku tetap Tuhan selama-lamanya. Saya tetap percaya inilah tahun di mana tangan Tuhan akan turun bagi orang-orang yang punya sikap seperti Rut. Di mana Tuhan ada, di situ aku ikut. Aku tetap melekat kepadamu, walaupun aku tidak melihat harapan, walaupun aku tidak melihat masa depan. Aku tetap bersama dengan Engkau. Engkau cukup bagiku Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Saudara, ini tahun intervensi tangan Tuhan akan terjadi kepada orang-orang yang seperti Rut di Alkitab, yang punya hati yang demikian. Hatinya yang benar-benar totalitas menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untung ndak untung, tetap dia dengan Tuhan. Diberkati nggak diberkati, dijawab doanya nggak dijawab, dia tetap berkata begini, di mana Engkau ada Tuhan, aku tetap bersama dengan Engkau. Ini yang saya suka pakai kata-kata yang sering saya ucapkan ini. Saya nggak ngerti kenapa doa saya belum dijawab. I don't understand, but I trust you and I will still love you. Aku nggak mengerti Tuhan, why you don't help me. Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? But I trust you and I love you and I will follow you. Still I will follow you. Saudara, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah tertutup matanya. Telinga Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar. Tahun ini saya yakin Tuhan berkata, telah kulihat bagaimana hatimu. Bahwa Engkau berkata, sekalipun kau tidak mengerti, Engkau tetap percaya. Engkau tetap mengandalkan aku, Engkau tetap mencintai aku. Saya yakin akan terjadi intervensi Tuhan. Mikreh, kebetulan seperti yang terjadi kepada Rut. Itu akan terjadi kepada saudara yang punya attitude seperti itu. Saya akan mengakhiri dengan Kidung Agung pasal 8 ayat yang kelima. Kidung Agung pasal 8 ayat kelima. Firman Tuhan mengatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Seharusnya padang gurun bukan menjadikan alasan kita menjauh dari Tuhan. Justru ketika padang gurun saudara menjauh dari Tuhan, saudara malah tidak punya siapapun atau apapun yang saudara andalkan. Tambah lebih bahaya. Seharusnya padang gurun dari sejak tahun 2020 menjadikan kita semakin melekat, semakin bersandar dengan Tuhan. Kita belajar berkata, I don't understand, but I trust you and I love you, Lord. Dan saya berdoa, hati yang demikian, saudara dan saya boleh miliki. Dan saya tetap percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Tetapi seandainya hari ini tidak mendapatkan pertolongan dan doa belum dijawab, apakah saudara dan saya siap belajar berkata seperti Rut, bahwa di mana Engkau ada di situ aku ikut, bagianku adalah Engkau Tuhan. Saya berdoa ini boleh menjadi kekuatan buat saudara. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkannya apabila saudara bisa menggunakan roti atau biskuit di rumah, saudara bisa menggunakan air teh apabila saudara melakukan perjamuan kudus ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Tuhan melayakkan kami untuk mengambil bagian roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi, kasih Tuhan begitu besar atas manusia, atas kami semuanya. Tuhan tidak memperhitungkan semua pelanggaran kami, sebab Tuhan sudah menebus kami dari pelanggaran dosa, dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu, dan kami mau menerima, mengambil, dan memakannya. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita akan makan roti ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cawan darah yang tercurah bagi kami semuanya, yang sudah menebus kami semuanya dari kebinasaan kekal. Tuhan sudah menyucikan kami, mentahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih melalui cawan ini Tuhan, hidup kami boleh diubahkan, diperbaharui Tuhan. Dan kami mau bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami balas untuk kasih Tuhan. Hanya penyerahan hidup kami, pertobatan kami yang sungguh-sungguh, keseriusan kami Tuhan untuk mengikut Tuhan dan mengikuti jejak langkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat darah yang tercurah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum anggur ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan keadaan kami. Kasih Tuhan melawat kami, setiap pribadi, setiap keluarga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Kami terus berpengharapan. Sebab Tuhan selalu peduli atas kehidupan kami semuanya. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berterima kasih kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gembala sidang, para leaders dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ruth Yulia. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita kembali. Papa Mama jangan lupa, setelah ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah online Aba Kids. Adik-adik semua tetap bersama dengan kami ya di channel ini. Solution Talk Show setiap hari Kamis, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengakses channel ini dari jam 6 pagi karena kita akan menemukan banyak sekali narasumber yang akan sharing bersama tentang bagaimana mereka mengalami kasih Tuhan. Karena spesial bulan ini, Solution Talk Show akan membahas tentang kasih. TDG Online setiap hari Sabtu jam 7 malam via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat tetap update ya informasinya di media sosial TDG. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucap syukur, kita berdoa, kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kita boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, dan boleh membuat hidup kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan kami boleh mengalami perkenanan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memberkati semua saudara dimanapun berada, kiranya kami boleh berada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Dan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda di rumah masing-masing. God bless you.